Sejak kapsita. Kena semenita. Oke, Robun. Kemarin kita udah masuk ke bab maksudnya tata bahasa ya. Tata bahasa yang ke-144 itu tentang seharusnya atau penyesalan ya. Jadi di sini ada bab yaitu kata kerja dengan diikuti dengan at outhead ya. At outhead ya hanende atau henende ya. Oke. Nah, ini artinya adalah seharusnya ya, seharusnya atau sebuah penyesalan. Nah, di sini contohnya ada Josime ya hanende. Nah, di sini seharusnya berhati-hati atau hati-hati. Harus berhati-hati. Di sini karena ada nende, nende itu bisa diartikan juga dengan koma ya. Nah, di sini ada kalau misalkan seperti ini ya, ini bisa diartikan dengan seharusnya. Seharusnya hati-hati. Terus ini kemarin kan ada daga aja ya. Kalau daga itu kan pada saat ketiga. Nah, di sini ada ditambahkan dengan at outhead daga. Ini artinya bisa kemudian urutan kejadian ya. Nah, anjon biosiral motboko jinagadaga saku ka nasoyo. Nah, anjon biosi adalah papan tanda keamanan ya, papan rambu ya. Nah, anjon biosi itu adalah papan rambu. Mot itu artinya tidak bisa ya. Bo di sini adalah melihat. Nah, di sini ada go artinya bisa dan atau dengan ya. Terus jinagata itu melewati ya. Jinagata melewati daga. Nah, di sini ada at outhead daga. Nah, kemudian ya. Terus sago kecelakaan, sagoga nasoyo telah terjadi. Jadi gini ya. Kalau diartikan tidak bisa melihat dari sini ya. Di sini kan ada kata hubung go. Jadi tidak bisa melihat papan rambu. Nah, kemudian pada saat melewati gitu ya. Kemudian melewatinya telah terjadi kecelakaan. Jadi pada saat melewatinya telah terjadi kecelakaan atau telah terjadi kecelakaan jinagata melewati ya, dari sini ya. Nah, bentar, saya jinagata itu apa? Bener kan ya, melewati kan ya? Sebentar Sam, mau di itu Iya, translate. bener melewati kok. Soalnya saya tuh kadang ragu-ragu itu kenapa? Karena sudah lama nggak baca, jadi takutnya salah. Ragu-ragunya itu karena sudah lama Pasti benar. nggak baca. Jadi jinagata adalah melewati. Jadi pada saat melewati atau nih karena tidak bisa ini ya, tidak bisa melihat papan tanda dan melewatinya, kemudian terjadi kecelakaan. Atau ini sebenarnya seperti ini tuh teman-teman tuh pinter-pinternya mengarang bahasa Indonesianya ya. Nah, ini teman-teman tuh artinya misalkan udah tahu semua. Nah, sekarang tinggal di susun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sago itu adalah kecelakaan ya. Sagoga. Jadi telah terjadi kecelakaan ketika pada saat sudah melewati. Nah, di sini ada dan ya. Dan tidak bisa melihat papan rambu. Nah, di sini sebenarnya itu susah ya kalau diartikan kemudian atau urutan kejadian. Paling enak itu ya
sini. Pada saat ketika telah melewatinya terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Kalau diartikan pada saat juga bisa ya. Kalau daga itu adalah pada saat. Ada at-outhead-nya, artinya terlampau ya. Kejadiannya berurutan. Urutan kejadian berarti melewatinya terus terjadi kecelakaan. Nah, kita lanjut ke 146. Coba Kak Liana. Nih, yang 146 ya, Sam. Nah, ke bawah sedikit, Sam. Oke. Loading ya, Sam. Udah agak ke bawah. 146 itu ada aoso kenirida gokjangida, artinya masalah besar. Gokjongida, masalah besar atau gawat, khawatir karena. Untuk keterangannya iri manaso ken irieyo. Keniri. Oh, kenirieyo. Kenirieyo. Jadi oh ya, kenirieyo. Karena bisa dari sini ya. Karena banyak pekerjaannya, yaitu adalah masalah besar. Nah, di sini kan ada iyeyo ya, bisa diartikan dengan kalimat berita atau adalah ya. Nah, kalau seperti ini masalah besar karena banyak pekerjaan gitu ya. Banyak urusan. Banyak urusan atau masalah besar ya. Bisa diartikan gitu. Atau gawat karena banyak pekerjaan atau urusan. Oke. Nih. 147. Borida. Borida. Artinya tidak sengaja. Ya, borida, tidak sengaja atau terpaksa. Untuk keterangannya Donald Daso Boryosoyo. Borida itu bisa boros juga bisa ya. Borida itu. Boros. Borida itu boros. Jadi don itu adalah uang, da itu semua. So di sini dari kata dasarnya adalah se ya. Seda. Menggunakan ya. Nah, Boryosoyo. Jadi artinya kalau di sini kan Borida itu selain boros bisa Boryosoyo, bisa membuang ya. Jadi Borida itu bisa diartikan dengan membuang. Nah, kalau seperti ini menggunakan semua uangnya gitu ya, atau tidak sengaja atau terpaksa menggunakan semua uangnya. Nah, seperti ini kan kalau misalkan teman-teman artinya Borida itu adalah membuang, jadi membuang menggunakan semua uangnya, atau kalau di bahasa Indonesia yang lebih lebih mudah dipahami itu ya akhirnya terpaksa atau tidak sengaja menggunakan semua uangnya. Gitu, jadi nah, kalau ini maksudnya menjajakan uangnya gitu, jadi digunakan semua. Oke, lanjut ke 148. Nianji atau ika duida, artinya sudah, dari, atau sejak. Untuk keterangannya Gongjangel Kemandunji, ini tanggal ya, tanggal 15 pakai angka itu ya, Sam. Kasino. Apa?
Ntar dulu Sam. Hamsa oh yuk siltal kusip. Sibo iri Coba dwiosoyo. berapa? Sipo ya. Sibo iri Ya. Sibo iri Dwe. dwiosoyo. Dwiosoyo. Dweos. Dweosoyo. Ya Nah, dwiosoyo. jadi kong jangel kemanduci sibo iri dweosoyo. Gongjang itu apa? Pabrik. Gongjang pabrik. Kemandu terus ditambahkan dengan nianji itu artinya bisa diartikan perkiraan ya. Kemanduda ini artinya adalah selesai ya, atau berhenti bisa. Hentikan, berhenti, selesai bisa ya. Terus di sini ada perkiraan ya, anianji. Jadi kira-kira selesainya pabrik. Jadi tanggal 15 atau hari ke-15. Kalau di Korea itu bukan tanggal ya sebenarnya penyebutannya itu. Jadi kalau misalkan di kita itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kalau di Korea itu hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Nah, seperti itu. Bulannya sama. Jadi misalkan di bulan 1 Januari ya berarti nanti harinya itu hari ke-5, hari ke-10, hari ke-30. Nah, kalau di sini sudah jadi tanggal 15 kira-kira selesai pabriknya atau selesai dari pabrik itu maksudnya ya. Jadi tanggal 15 itu sudah selesai. Nggak tahu selesai pekerjaannya atau selesai resign. Nah, lanjut 149 back sasibku. Nikah balgion artinya mengetahui dari. Untuk keterangannya ia girel hebonika gaten ya gaten koyang. Jadi iya girel hebonika gaten koyang. Iyagi itu apa? Cerita. Ceritanya. He itu adalah melakukan. Bo itu bisa diartikan dengan mencoba atau mencoba bercerita gitu bisa ya. Nikah itu bisa diartikan dengan karena ya. Nikah itu. Terus gaten itu adalah sama. Koyang itu adalah kampung halaman. Jadi kalau diartikan itu kalau misalkan ini yang kita pelajarin ya, nikah itu adalah karena ya. Nah, artinya seperti ini. Jadi koyang kampung halaman yang sama. Nah, karena mencoba bercerita kampung halamannya sama gitu ya. Atau karena mencoba mengobrol gitu ya bisa. Iyagi itu bercerita mengobrol. Mengobrol karena kampung halamannya sama. Nah, kalau di sini kan kalau di sini kan mengetahui dari jadi nikah bolgion nikahnya itu mengetahui. Gimana kalau bisa mengartikan di sini ya, saya sendiri juga bingung nih. Mengetahui melihat ceritanya. Iyagi relhada ini ya bercerita. Jadi mengetahui ini ada bonya ya, ada bonika. Jadi mengetahuinya itu dari sini sebenarnya. Jadi karena mencoba bercerita kampung halamannya sama, kampung halaman yang sama. Kalau misalkan diartikan dengan mengetahui ceritanya kampung halamannya sama gitu ya. Mengetahui bingung saya jadinya ini kadang seperti itu kalau
Kan membedakan membuat ya. kalimat tuh kadang ya sulit dipahami ya. Tapi kalau di bahasa Korea itu kalau di apa di try out ya, di ujian gitu nggak serumit ini kok. Itu kadang kalau misalkan yang sudah bikin contoh soalnya itu memang pengetahuannya itu lebih banyak ya, pengetahuan untuk apa tata bahasanya itu kadang tata bahasa yang tidak formal pun dipakai di sini, maksudnya yang di luar textbook itu dipakai semua, jadinya agak susah untuk mengartikan. Sebenarnya itu kan membicarakan, menceritakan, bercerita. Nah, kalau kampung intinya itu dari kalimat ini karena kampung halamannya karena bercerita kampung halamannya sama, maksudnya ada seperti itu. Nah, di sini ada Beksipo. Bekosip. Bekosip. Bekosip ya. Bekosip itu ada Mion Molado. Molado. Akan lain cerita jika artinya. Untuk keterangannya Gongjangi Munel Datemyo Molado Gongjangi Caktago Omgil Sunan Opsoyo. Tulisannya kecil ya. Kecil ya. Susah ya. Nah, Gongjangi Munel Datemyon Molado Gongjangi Caktago Tago ada ya. Caktago Omgil Suwam Soyo. Sunan Opsoyo. Gimana kok dijadikan Sunin? Suapsoyo ini harusnya. Ini nggak bisa ya, kita misalkan jadikan contoh ini nanti bikin pusing sendiri ntar. Kalau misalkan diartikan satu-satu itu jika tutup pabriknya, tidak tahu pun pabriknya Jakta itu kecil ya, tidak bisa pindah katanya. Ini itu sulit dipahami ya contohnya. Jadi kecil, katanya kecil pabriknya. Jadi meskipun tidak tahu jika pabriknya itu tutup, tidak bisa pindah karena katanya kecil pabriknya. Akan lain ceritanya kalau diartikan ya, akan lain ceritanya pabriknya tutup, jadi tidak bisa pindah. Om kita itu pindah ya. Pindah. Tago itu adalah katanya kecil pabriknya, jadi katanya pabriknya kecil, makanya tidak bisa pindah. Nah, walaupun di sini ada do ya, tidak tahu pun, atau di sini kan akan lain ceritanya kalau pabriknya adalah tutup. Jadi ini maksudnya gini, dalam kalimat ini itu tidak bisa pindah pabrik meskipun pabriknya itu kecil gitu ya. Nah, akan lain ceritanya kalau pabriknya itu tutup, jadi teman-teman tuh bisa pindah. Nah, kalau di Korea itu pindah perusahaan tuh ya, pindah pabrik itu baru diperbolehkan itu setelah berapa tahun ya, 1 tahun kalau nggak salah. Setelah bekerja di situ 1 tahun, terus alasannya pun juga ditanyakan. Alasannya kenapa? Alasannya itu misalkan pabriknya nunggak gaji, pabriknya bangkrut atau tutup. Nah, seperti itu baru bisa pindah.
Nah, kalau misalkan alasannya itu karena pengen pengen pindah karena jauh atau karena apa, nggak bisa ya. Jadi permasalahan pindah itu memang dari pabriknya harusnya. Jadi kalau dari diri sendiri nggak bisa. Intinya seperti itu. Jadi tidak bisa pindah, katanya pabriknya kecil gitu ya. Dan katanya pabriknya kecil tidak bisa pindah. Nah, akan lain ceritanya jika nih pabriknya itu tutup ya. Gongjang pabrik, mun pintu, dat itu adalah tutup. Nah, di sini kalau diartikan myon itu adalah jika ya. Jadi jika tutup pabriknya. Molado itu bisa diartikan tidak tahu pun. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini kata lain dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami ya. Nah, kongjangi jak taku. Katanya pabriknya kecil, tetap tidak bisa pindah. Om kita ya, Om Gil Suopsoyo. Jadi tidak bisa pindah. Bisa ya, ya pun. Jadi memang mengartikan seperti ini tuh bahasa Indonesianya yang bikin rumit itu mengatur dalam bahasa Indonesianya. Bagaimana caranya kita itu bisa paham kalimatnya. Kak Desna, Kak ini, oh ini udah banyak ya. Saya lanjut ke Kak Desna deh. Kak Desna. Yes. Oke, masih bisa kan untuk membaca? Hah? Membacanya, maksudnya suaranya masih bisa keluar kan? Oh Keluar yes, kok. siap. Silakan 151 Kak Desna. Guna. Guna. Wah. Guna ya. Atau wah. Jal Jat Seng Jat Guna. Kiot guna. Jalseng kiot guna. Jalseng. Ini jalseng kita itu tampan ya. Dari kata dasarnya itu jalseng kita itu tampan. Wah, tampan gitu maksudnya. Jalseng kiot guna. Terus lanjut 152 Anji Alta. Inji Alta atau bahwa ya, wah Wolkebi Olma Inji Arayo. Jadi World Cup itu adalah gaji bulanan atau gaji bisa ya. Terus Olma Tahu berapa? Nianji di sini pernah tadi saya sudah bilang. Ini inji atau inji itu adalah sebuah perkiraan. Perkiraan ya. Nah, arayo itu artinya adalah tahu. Jadi kalau diartikan tahukah berapa? Terus Jadi apa sih? Inji berapa? Atau nianji itu adalah sebuah perkiraan. Tahukah berapa perkiraan gaji bulanannya? Seperti itu bisa. Nah, seperti ini kan kalau ini diartikan langsung tahukah gitu ya. Jadi tahukah berapa gajinya?
Nah, seperti itu sama saja ya. gajinya. Tapi kalau misalkan mau diartikan satu-satu, ya berarti Wolgep itu adalah gaji, Olma itu berapa, Inji ini ditempelkan di kata benda ya, karena ada i-nya. Nah, Iya. yang kalau misalkan di kata kerja, kata sifat itu ennianji. Nah, di sini artinya kalau misalkan kita translate sesuai dengan ini, tahukah kira-kira berapa gajinya? Nah, seperti itu. Atau langsung saja. Jadi, tahukah berapa gajinya juga bisa ya. Oke, lanjut ke Beko Sipsam. Nian, nen atau nen. Onion Pian, atau nen. pianida, pianida. Ari, arisi, arisinan, irol, jalhanan, piania, Pionio. Pionio. Ini, nah ini. Pionio ya ini. Nah, Arisi jadi Ari, si Ari atau Tuan Ari, saudari Ari. Nah, Il di sini adalah Bekerja, bisa diartikan dengan apa? Ya, bekerja, bekerja. Terus ada jalnya, jadi irel jalhanen. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya itu dari kata kerjanya irel hada ini. Terus ditambahkan dengan kalimat positif jal itu dengan baik. Nah, pionida, non pionida atau non pionio itu artinya cenderung atau termasuk ya. Selain cenderung itu bisa diartikan dengan termasuk. Nah, kalau misalkan diartikan gimana? Jadi Ari, saudara Ari bekerja. Sudah salah. Saudara Ari cenderung bekerja dengan baik. Nah, baik. seperti itu. Jadi yang dilakukan itu dengan baik urusannya atau pekerjaannya. Bisa ya. Ya, kalau teman-teman kesusahan, misalkan di sini teman-teman lupa apa semuanya, itu bisa diartikan satu-satu ya. Karena di sini ada objek, di sini ada jal artinya dengan baik, hada itu adalah melakukan, karena di sini ada non ya, artinya adalah yang sedang. Nah, pionio itu dari kata pionida, cenderung atau termasuk ya. Nah, terus kalau misalkan diartikan satu-satu, si Ari atau saudara Ari cenderung yang sedang dilakukan dengan baik pekerjaannya. Nah, atau saudari Ari termasuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu maksudnya, atau cenderung melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke, lanjut ke osip, back osipsam. Back osipsa. Atau niannya. Bagaimana dengan kisuksanannya? Ya, jadi gimana asramanya? Atau misalkan seperti ini kan kisuksa itu adalah asrama ya. Jadi asramanya piye? Gimana asramanya? Nah, artinya kalau misalkan seperti ini nenyo itu bisa diartikan dengan penekanan menyatakan kalimatannya ya. Jadi gimana dengan asramanya? Oke, terus lanjut. Back osipo. Back osipo. Iriel
Te- Tende. Coba Sekiranya iri apa? iri iriman Iri manel. iriman tende Mm-mm. otoke otoke hasio Hachio. hachio Otoke hachio. Jadi bagaimana sekiranya akan banyak pekerjaan. Kalau diartikan ini kan iri ini pekerjaan ya, man itu banyak, tende di sini diartikan dengan sekiranya akan. Nah, jadi bisa diartikan apa ya? Kalau selain sekiranya akan tuh, ya kalau misalkan kira-kira diberikan banyak pekerjaan, terus otoke itu bagaimana? Jadi Jio di sini bisa diartikan dengan penekanan ya. Nah, jadi melakukannya kan dengan bagaimana sekiranya kalau akan banyak pekerjaan. Jadi melakukannya itu gimana kalau pekerjaannya banyak. Maksudnya begitu ya kalau bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Otoke dengan bagaimana atau bagaimana, hada itu adalah melakukan, jio di sini diartikan dengan kan ya. Kan atau bukan kan? Bukan melakukannya kan dengan bagaimana. Nah, sekiranya kalau misalkan akan pekerjaannya itu banyak. Oke, terima kasih Kak Desna. Terus di sini ada siapa lagi nih? Kak Aini. Kak Aini. Kak Aini ada? Silakan. Ada Oke, silakan Kak Aini. Beko sip yuk. A Odo Kencana Kencanda apa itu? Kwencanta. Kencanda. Kwencanta itu dari kalau teman-teman tuh familiarnya tuh dengan kwencana yo. Kwencana. Nah, seperti itu. Kata dasarnya ya ini, kwencanta ini. Kwencana yo, kwencana itu kata dasarnya ini, kwencanta. Nah, di sini kita artikan dengan boleh ya. Terus lanjut Kak ini. Yaksoe Sainer Kedo Kencanayo. Jadi kalau diartikan keyakso itu adalah surat kontrak. Keyak itu kontrak ya. So di sini kalau misalkan digabung dengan kontrak berarti surat kontrak. Nah, di sini diartikan dengan pada ya, karena di sini adalah surat kontrak. Itu bisa diartikan dengan pada atau di dalam bisa ya. Dalam surat kontrak, pada surat kontrak, dalam surat kontrak gitu. Signal dari kata signal hada ya. Sign itu adalah tanda tangan ya. Ini bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kan SIGN itu kan sign itu tanda tangan ya. Nah, ini bahasa Koreanya ya tanda tangannya. Signal hada. Nah, do kwencanayo. Do di sini bisa diartikan dengan juga. Nah, kwencanayo itu artinya tidak apa-apa ya. Atau baik-baik saja bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengartikan satu persatu bisa. Jadi keyakso itu adalah surat kontrak, itu pada atau dalam, sign adalah itu atau signal hada ya, itu tanda tangan. Do di sini adalah juga. Kwencanayo di sini adalah tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga tanda tangan dalam surat kontrak itu bisa.
Nah, kalau seperti ini kata lainnya itu boleh. Jadi kalau tidak apa-apa juga, itu kan kalau kata lain bahasa Indonesianya bisa diperbolehkan kan ya. Nah, ini bisa diartikan dengan boleh. Boleh tanda tangan pada atau dalam surat kontrak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke beko sipsil. Ja. Ca. Ja itu adalah untuk ajakan ya. Nah, terus 한식당으로 가자. haksi tangero kaca. Jadi ayo pergi ke rumah makan Han ya. Rumah makan Korea bisa Hansiktang. Kalau Hansik itu makanan Korea ya. Hansik itu makanan Korea. Terus Jungsik itu makanan Cina. Terus Ilsik itu adalah makanan Jepang. Nah, beda depannya aja, tapi penggabungannya sini ya. Sik itu dari kan makan ya, dari kata siksada, siksada, terus apa lagi ya? Pokoknya tentang sik itu adalah tentang makanan. Nah, Han di sini adalah Korea, kalau siktang ya rumah makan. Nah, jadi ayo pergi ke rumah makan makanan Korea gitu ya. 네. Lanjut ke back osipal. 안 그래도 어려던 참이다. Nah, di sini ada ankredo ditambahkan dengan kata kerja dengan rioton camnida. Camnida. Sebenarnya saya baru saja akan. Terus 안 그래도 어려던 참이 없어요. jadi kalau diartikan di sini satu-satu ya. An itu adalah tidak, kredo atau kreo itu bisa diartikan dengan begitu ya. Tidak begitu, tidak begitu juga. Nah, di sini ada do-nya. Tidak begitu juga. O dari kata dasarnya adalah orioton, itu dari kata dasarnya apa? Oda ya. Nah, terus rioton sama sayo. Di rioton, ton itu di sini kemarin apa ya? Saya lupa. Ton itu adalah untuk dahulu ya, yang sudah lalu. Nah, ada ton ya. Jadi ton dulu itu ton itu bisa diartikan dengan dahulu. Rio itu adalah bisa diartikan dengan bermaksud atau ingin ya. Nah, cami osoyo. Dari kata dasarnya itu apa? Camta ya. Cami osoyo. Memang bisa ya. Camida bisa diartikan dengan benar. Camida ya. Jadi kalau diartikan menjadi juga tidak begitu. Benar bermaksud datang juga tidak begitu. Gimana kalau sebenarnya saya akan datang. Nah, ini versi mudanya ya. Nah, saya baru akan datang. Nah, kalau diartikan satu-satu ini adalah sudah benar dulu bermaksud datang. Jadi tidak juga begitu. Jadi sudah benar dulu bermaksud datang. Kalau dipecah satu-satu ya. Tidak begitu juga. Nah, ini ya pusing saya. Saya ikut pusing jadinya. Belajar lagi. Oke. Jadi kalau misalkan ini jadi satu kesatuan ya. Nah, sedangkan yang diartikan itu adalah yang kata kerjanya aja.
Ya, saya Tapi yang bagian depan mirip juga sama yang katanya ya, Anggeredo gitu. angker itu tidak begitu juga ya. Tidak Nah, gitu juga. di sini kok Anggeredonya Kenapa? ya? Yang di katanya itu Anggeredo itu sebenarnya yang dalam kurung. Nah, yang di luar dalam kurungnya kan Aryodon Chamida. Itu saya baru saja akan. Mirip ya katanya, Saya Sam. baru saja akan. Jadi sebenarnya saya baru saja akan datang. Nah, kalau seperti itu. Datang. Iya gitu Iya. kali. Iya gitu kali. Tapi kalau misalkan diartikan satu-satu, Yang itu tidak juga begitu. Nah, benar bahwa benar dulu bermaksud datang juga bisa ya. Kalau misalkan diartikan satu-satu ya. Nah, kalau seperti ini bisa diartikan angkeredo, itu bisa diartikan dengan sebenarnya. Atau tidak begitu juga. hmm, mm, Nah, sedangkan rioton tidak camiosoyo gitu. sudah benar dulu bermaksud gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan saya baru saja akan datang. Datang sebenarnya. Saya baru saja akan datang sebenarnya, atau tidak begitu juga Itu ya. benar. Bermaksud dahulu bermaksud datang. Nah, ini bikin pusing ini. Ini kata-kata Nih, seperti ini nih bikin pusing nih. Ini kalau nggak salah itu di bab berapa ya? 55 atau 50 berapa saya lupa. Cuma nanti kita ketemui. Oke, lanjut. Tadi Kak Aini ya. Pekosipku. N. Jadi Nentagoyo. enian atau nen tagoyo. Tago itu apa? Sebenarnya teman-teman tuh cuman dihafalkan ini aja tuh sudah bisa ya, tanpa harus ini menghafalkan ini semua. Jadi tago hada itu bisa diartikan dengan katanya, ragu hada disebut, terus apa lagi ya, kalimat tidak langsung ya, ini termasuk kalimat tidak langsung. Nah, di sini adalah apakah kamu bilang, atau bisa diartikan dengan katanya ya. Ini terkejut. Nah, contohnya kalimatnya gimana Kak ini? 오늘은 생일 Pati PT를 ini. 한다고요. Pati ini harusnya. Salah Ya. itu salah. Pesta ya? Pesta ya? Pesta ini. Hantagoyo. Jadi oneran cengil patiral hantagoyo. Hantagoyo. Jadi katanya melakukan pesta ulang tahun hari ini. Jadi kalau diartikan honel itu adalah hari ini, cengil ulang tahun, pati itu pesta. Nah, di sini ada kata kerja hada ya, jadi yaitu melakukan. Jadi patirel hada bisa diartikan dengan berpesta langsung, bisa ya, berpesta gitu. Terus nentagoyo itu artinya adalah katanya atau kamu bilang. Nah, di sini kita artikan dengan apakah kamu bilang pesta ulang tahunnya hari ini, itu ya. Hari ini apakah kamu bilang pesta ulang tahun? Tuh. Bisa. Oke, terus lanjut ke back yuk sip. Wakwatali. Makwatali Tidak seperti atau berbeda berbeda. dari. 우리 집은 친구의 집과 달리 더 커요. Koyo. 더 커요. Jadi uri
kami atau kita bisa ya. Nah, di sini ada jip uri, artinya adalah rumah kami. Terus cinggue, 집은 네. teman, terus di sini ada ei, artinya apa? kepemilikan, Terus di sini rumah, berarti rumahnya si teman gitu ya. Nah, terus lanjut, gua, kita artikan gua itu apa? Dan ya, bisa diartikan dengan dan ya, atau dengan. Nah, dali dokoyo, ini dari kata dasarnya sebenarnya itu dareda ya. Dareda itu berubah menjadi dali dokoyo. Dareda itu artinya adalah berbeda, do itu adalah apa kemarin? Lebih. Nah, koyo dari kata dasarnya apa, Kak? Nah, ini koyo, koyo koyo, nggak tahu. dari kata dasarnya adalah keda ya. Nah, kenapa kok jadi koyo? Nah, karena kata dasar keda pertama kan da dihilangkan. Yang kedua, dari kata ke itu kan karena ada vokal e ya. Maka vokal e-nya itu ikut dihilangkan. Nah, terus di sini ditambahkan dengan akhiran informal. Kan hurufnya tinggal k-nya saja ini. Ya. Makanya Kak, kak, koyo, jadi tinggal k-nya saja. Yang awalnya dari keda, da dihilangkan, terus di situ ada tinggal ke. Nah, ke di situ ada huruf e. Nah, dalam aturan perubahan informal, huruf e itu akan dihilangkan sekalian, jadi tinggal k-nya. Terus ditambahkan apa? Nah, kita lihat huruf terakhirnya itu adalah termasuk a dan o atau selain a dan o. Oh, ternyata k itu adalah selain a dan o, makanya dia pakainya oyo. Nah, oi, seperti itu. Jadi kalau diartikan uri jiben, jadi rumah kami, cinggue jibgwa, dengan rumahnya si teman. Nah, besarnya itu jadi besar, lebih besar, berbeda, lebih besar dari punya teman gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan diartikan gua dali. Gua dali itu adalah berbeda dari, atau bisa diartikan berbeda dengan ya. Nah, lebih besar, berbeda dengan rumah teman gitu. Jadi yang lebih besar rumahnya siapa? Rumah kami atau rumah teman nih? rumah Nah, kami, gitu ya. Jadi rumah kami lebih besar lebih atau berbeda baik, dengan rumahnya teman. Nah, seperti itu. nih, Kalau ini diartikan dan atau dengan ya, berbeda. Sebenarnya sama saja ya. Kalau di sini kan gua tali itu diartikan di sini apa? Tidak seperti atau berbeda dari. Nah, kalau di sini gua itu diartikan dengan, bisa. Jadi lebih besar, berbeda dengan rumahnya si teman gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak tahu ini adalah bisa diartikan dengan berbeda dari atau tidak seperti, lebih besar tidak seperti rumahnya teman. Oke, udah ya. Terus saya mau ke Mas siapa nih? Mas Sandi. Mas Sandi ada? Mas Sandi belum bisa on mic ya. Biasanya repot. Kita ke Kak Rina aja. Kak Rin. Iya, Oh, ini tumben nih baru muncul nih Kak Rina nih. aku bilang Oh, masak. masak ya. Sorry. Lanjut Kak Rin. Back yuk sipil. Yang
Yang mana? Aku baru Baek Hyuk Sipil. yang berencana. Iya betul. Yogarel. Kak Apa ini bacanya nih? Kare. Apa Yogarel. bacanya? Nih, Kare ini Jim. aneh-aneh nih. Ini aja dulu. Kok yoga. Apa? Yang menghadap ke bawah itu apa? You. Nah, Yogarel. gal. Nah, di sini ada spasi, jangan Kare. jangan langsung disambung ya. Di sini ada spasi, ya tinggal dibaca gal. Oh, gal. Gal. Mm-mm. Gal. Ejong Imnida. Yejong Mimnida, Yejong. Oke, yoga itu adalah liburan ya. Liburan, yoga itu adalah hari libur bisa ya. Hari libur berurutan maksudnya. Atau cuti bisa ya. Terus gal itu adalah pergi. Dari kata dasarnya gada ya, ditambahkan dengan real Yejong Imnida. Nah, artinya Berencana pergi. Apa itu? Berlibur. Liburan atau libur lebih dari 2 hari. Ya, Cuti. Ambil cuti bisa. gitu. Jadi berencana pergi ambil cuti atau liburan. Yejong itu sebenarnya sudah berencana ya, tanpa harus teman-teman seperti Planning, ini planning. berencana. Di sini kan real ya. Sebenarnya ini ada real itu bisa diartikan yang akan ya. Jadi berencana yang akan pergi ini cuti liburan. Itu sama yang bawah, cuman bentuk Ya, informal. nendeo. Di sini bentuknya sedikit lebih halus. Karena apa ada nendeo. Yukarel sanendeo. Jadi menggunakan cutinya. Menggunakan cutinya. Cutinya aja Menggunakan apa ya. itu? Memakai bisa. Menggunakan atau memakai. Berencana menggunakan liburan. Ini nggak ada berencana ya. Ini nendeo. Apa itu nendeo artinya? Itu cuman ini. Nendeo. Bentuk yang sedikit lebih halus daripada informal. Ini penghalus informal ya. Sebenarnya informal itu bukan kasar. Yang lebih kasar itu adalah banmal. Nah, informal itu bisa diperhalus lagi pakai nenteo. Akhirnya bukan ayo, oyo. Nah, seperti itu. Cuman imbuhan tok. Jadi cuman imbuhan. Jadi ini tidak ada artinya ya. Oke. Lanjut ke Baek Hyuk Sipsam. Jinguga manhi peda apa deh? Animanhi. Apa bacanya? Langsung ya. Manhi. Animanhi langsung mani. Mani. Oh, itu hanya dilangin. Mani apeda. Mani apa de? Apede. Apede ya. Apede itu katanya sakit atau sakit parah ya, banyak. Di sini kan artinya banyak, terus di sini adalah sakit. Teman sakit parah. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini kan teman-teman tidak harus baku ya artinya. Ya disesuaikan sama kalimatnya aja. Jadi katanya temannya itu sakit parah. Terus lanjut. Baek Hyuk Sipsa. Wolgebi apa?
Wolgebi ya. Kedam Kedamyon Seo Soyo. Kedamen soyo, kedamyon soyo. Kedamyon Soyo. Saya dengar Mm-mm. apa itu? Gajinya Gajinya di sini ada keda besar. Jadi gajinya saya dengar gajinya besar. bisa. Tahu seperti ini Di mana? seperti ini sebenarnya teman-teman tuh harusnya pakai yang di subjek dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bahwa tahu ini adalah pengguna subjek. Kalau saya udah nggak ngaruh ya antara subjek apa semua. Artinya mengartikannya ya. Kalau di sini cuman ada subjek, nggak ada objek, ya udah. Mau ditaruh di depan, mau didahulukan, mau di belakang sama aja. Gajinya katanya saya dengar atau apakah benar besar gitu. Kalau dari belakang ya, apakah benar besar gajinya gitu. Lanjut ke back Yuksipo. Tadethan Mulmen. Muren. Iya benar ya. Muren. Muren Kongange. Gonggange. Ini bacanya gong Kon ya. Pakainya ya. Kon. Ini bacanya itu niannya itu berubah menjadi iyeng ya. Gonggang. Komgange 좋아요. Jadi tatathanmul itu adalah air yang di sini ada nian artinya adalah yang ya. Air yang hangat. Atau yangnya tidak perlu diartikan air hangat. Nah, di sini sebagai subjek, sebagai subjek topik utama. Jadi air hangat baik untuk atau pada bagus untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Kesehatan. Ya. Jadi baik pada kesehatan atau baik untuk kesehatan bisa ya. Oke, Kak Rina udah ya? Kak Rina udah. Oh, berapa bacanya? Udah kan ya 100 sampai 165 ya tadi ya. Di sini ada siapa lagi? Mas Andi, Kak Desna, Kak Liana. Kak ini udah kabur lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada nenal. Nenal adalah hari ya. Nah, di sini nal sebenarnya juga hari ya. Tanpa harus nen. Nah, contohnya di sini ada koyange turaganen narieyo. Koyang itu adalah kampung halaman. Jadi koyange turaganen ini bisa langsung diartikan apa? Kemarin pulang ke kampung halaman atau mudik ya. Bisa diartikan Doraga itu pulang ya. Doraga itu pergi pulang atau pergi balik. Dola. Itu dulda itu artinya berbelok ya. Kalau duldanya saja artinya belok. Gada di sini pergi belok atau pergi balik bisa ya. Nah, kalau seperti ini koyange duragada bisa diartikan langsung mudik atau pulang ke kampung halaman. Terus nariyeyo adalah hari. Nah, jadi adalah hari pulang kampung halaman. Nah, seperti ini ya, pokoknya adalahnya nggak usah dibaca juga nggak apa-apa ya. Adalahnya nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Jadi hari pulang ke kampung halaman. Ini kalau diartikan satu-satu di sini adalah yang sedang ya. Hari yang sedang pulang ke kampung halaman. Nah, artinya adalah hari ini. Atau misalkan harinya itu adalah hari ini, ya berarti harinya itu sedang perjalanan ke kampung halaman. Karena di sini ada nen ya. Jadi sedang dilakukan.
Kalau di sini ada Doragal, nah itu artinya belum pulang nih, masih akan. Misalkan koyange Doragal Nariyayo, jadi hari yang akan pulang ke kampung halaman. Nah, seperti itu. Di sini ada gal, ya berarti yang akan gitu ya. Nah kalau di sini nen berarti sedang. Nah seperti ini bisa langsung diartikan dengan hari pulang ke kampung halaman. Nah gonaso itu adalah setelah selesai ya, atau sesudah langsung bisa. Nah ini artinya kalimatnya itu nggak bisa ditunda-tunda ya. Setelah selesai itu jadi langsung dilakukan hal yang lain. Nah, contohnya di sini ada irel kenaku naso jipe gayo. Jadi setelah selesai pekerjaannya langsung pergi pulang bisa, atau sesudah selesai menyelesaikan ya. Keneda itu menyelesaikan ya Yorobun. Kalau selesai kenada, kalau keneda itu menyelesaikan. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaan pulang ke rumah. Nah, ini berarti setelah pekerjaannya selesai langsung pulang. Itu. Atau sesudah menyelesaikan pekerjaan langsung pulang ke rumah. Itu ya. Pulang ke rumah. Nah, gonaso ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Ada setelah itu, selain gonaso itu kan teman-teman setelah itu adalah hue ya. Nah, ada hue, enian hue itu kan diartikan setelah. Nah, di sini ada gonaso, itu bisa diartikan juga setelah, tapi setelah selesai ya. Artinya setelah terus langsung. Kalau pakainya enian hue, jadi iri kenan hue gitu ya. Kenan hue terus jipe gayo. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaan pulang ke rumah, jadi tidak ada langsungnya ya. Jadi ini bisa, maksudnya selesai pekerjaan itu bisa santai-santai dulu, terus nanti baru pulang. Nah maksudnya seperti itu kalau pakai hue. Kalau pakai gonaso artinya pekerjaan perjalanan pulang ke rumahnya itu langsung setelah selesai pekerjaan. Nah, sini sebekusipal itu ada bekuksipal itu ada desin nih. Desin itu bisa diartikan dengan sebagai kan. Baru bisa on iya, mic, Kak. silakan. Oke. Silakan dibaca Kak Andi. Ya. Desine sebagai ganti. Sajang nim desine gongjang nimi goyong sentoe gayo. Sajang nim Sajang nim mandor. ya? Gongjang Jambi itu kepala pabrik bukan ya? Kepala pabrik. Oh, direktur. Ini direktur bisa. Direktur. Desin. Terus Gongjang Nim itu adalah kepala pabrik. Kepala pabrik. Gongjang Jambi pergi ke pusat RT Korea, bukan? Goyong Sento. Pusat RT Korea. Pergi. Pusat RT Korea sebagai ganti kepala pabrik, direktur. Jadi kepala pabriknya itu pergi ke Goyong Sento sebagai ganti direktur. Atau dari sini ini bisa dijadikan langsung satu subjek. Jadi kepala pabrik sebagai ganti direktur pergi ke Goyong Sento. Nah seperti itu. Bisa ya, ini satu ya, ini jadi satu subjek ya. Nah kalau misalkan seperti itu ya teman-teman bisa dipahami. Oh di sini ada i, artinya sebelum i di sini bisa semua digabung menjadi subjek ya. Meskipun ini
terdiri dari beberapa kata ya, ada 3 kata. Nah, kalau jadi satu, dia berada di sebelumnya partikel subjek, ya ini bisa menjadi subjek. Ini adalah sebuah subjek. Subjeknya itu kalimat ya, bukan lagi kata atau kata benda. Oke, lanjut ke back yuksipku. Hado etos aoso karena sangat terlalu banyak. Hado bapaso moriga apayo karena terlalu sibuk sakit kepala. Karena terlalu sibuk. Jadi karena terlalu sibuk sakit kepala itu bisa ya. Atau kalau teman-teman mengartikan ha itu adalah melakukan, do itu adalah juga ataupun bisa ya. Nah, karena sibuk melakukan pun sakit kepala. Atau ini pun itu bisa saja ya kemarin ya. Jadi karena sibuk melakukan pun atau karena sibuk pun sakit kepala. Terlalu banyak karena sangat sibuk bisa. Artinya apa? Kesibukan itu dilakukan ya banyak pekerjaan sama aja ya. Oke, lanjut ke backchilsip. Backchilsip adverb mion otoke hajiyo. Jika titik-titik harus bagaimana? Namjajin guga obsemion otoke hajiyo. Jika tidak ada pacar harus bagaimana? Teman laki-laki ya, pacar laki-laki. Nah, ini artinya yang ngomong yang perempuan ya. Jika tidak punya teman laki-laki harus bagaimana? Bisa namjajinggu atau pacar langsung juga bisa. Oke, lanjut ke 171 Sandi. Non al rel tonghe so melalui ya. Newsrel tongheso nailen nalsiga tates sada go heyo melalui berita nalsi cuaca tater hadai apa ya? Itu hangat. Aku lupa Kak. Hangat ya. Oh, hangat. Melalui berita mengetahui melalui berita besok cuacanya hangat. Jadi, nail itu gini. News itu adalah berita. Tongeso itu artinya melalui. Nail besok. Nah, di sini ada en. Nah, artinya adalah subjek ya. Jadi besok melalui berita katanya cuacanya hangat. Nah, seperti itu. Tago yo, kabarnya bisa, katanya bisa. Oke, nalsi itu cuaca, tatet hangat. Jadi besok melalui berita kabarnya cuacanya hangat. Oke, nah di sini sebagai ini ya penanda yang ya. Penanda yang itu ada nen pertama. Terus kalau masa sekarang itu nen, yaitu yang sedang gitu ya. Kalau en itu adalah dulu, yang dulu. Kalau all real ini bisa dulu itu bisa diartikan dengan yang saja ya. Nah di sini ada all real. Nah ini diartikan dengan akan, yang akan, maksudnya seperti itu, yang akan. Nah contohnya seperti ini untuk penerapannya ya. Gada menjadi ganen, ganen caram, jadi orang yang sedang pergi. Nah maksudnya seperti itu. Terus kalau misalkan di masa dulu atau lampau atau sudah, yang sudah ya,
Gansaram, orang yang sudah pergi atau orang yang telah pergi. Terus galsaram, itu orang yang akan pergi. Nah, seperti itu. Jadi dipahami ya, nen, enian sama al-real. Itu artinya adalah nen yang sedang, enian itu adalah yang sudah, yang telah, al atau rel atau real itu adalah yang akan. Bisa ya, Yorobun membedakan ya. Nah, ini jika di kata kerja. Kalau di kata sifat, artinya ini sebagai ya yang saja. Jadi untuk membedakan ini ya, en terus ditambahkan dengan kata benda. Contohnya apen, apeda, ya yepeda itu cantik ya. Nah, yepen saram, orang yang cantik. Nah, ini ada sebagai penekanannya orang itu ya. Maksudnya yang dituju itu adalah orangnya. Jota itu bagus, baik. Jon saram, orang yang baik, orang yang bagus. Terus di sini ada ita opta ditambahkan dengan nen. Ita opta. Jemita. Nah, jemita itu artinya apa? Jemita itu sorry, kok lupa saya. Menyenangkan bukan? Menarik. Oh iya, betul. Jadi menarik, jemita itu menarik. Nah, saram orang-orang yang menarik. Nah, seperti ini. Terus jemiomnen saram, orang yang tidak menarik. Nah, artinya yang ya. Terus di sini ada ida, anida. Anida itu bukan ya. Dan hangguk saramin Kangtungwon. Kangtung itu apa? Wartawan bukan sih? Kangtungwon. Kangtung. Kangtungwon. Sorry, saya lihat. Oh, nama orang ya. Hangguk saramin Kangtungwon. Kangtungwon bukan orang Korea gitu ya. Kangtungwon bukan bukan orang Korea. Nah, maksudnya seperti itu. Kok yang bukan sih? Ida Anita ini sebenarnya kata benda. Anita itu bukan ya. Wesawonanin Kim Jong Il bukan pegawai perusahaan gitu ya, bukan karyawan. Ya, ini artinya bisa diartikan dengan yang bukan ya. Anida. Kalau di sini ada ida, in, di sini bukan, anin juga bukan ya. Yang bukan orang Korea. Kim Jong Il yang bukan karyawan. Nah, di sini eliminasi penghilangan real. Nah, ini silakan dihafalkan sendiri ya, walaupun ya. Mandelda, jadi realnya akan hilang kalau dia ditempelkan dengan yang ya, yaitu nen atau nien, terus benida, seo atau simnida ya. Nah, ini untuk menyupankan ya. Karena apa? Di sini ada si. Terus salda sama ya. Ini bisa saya rasa teman-teman tinggal dihafalkan saja. Tapi ini nggak perlu dihafal. Oh, ini harus. Yang penting teman-teman kalau misalkan ada real, ya berarti kata kerjanya itu harus dihilangkan. Kalau ada realnya yang dihilangkan maksudnya di dalam kata kerja. Terus bentuk irregular atau tidak beraturan biap. Nah, ini udah bisa ya. Jadi kalau misalkan ada kata kerja dihilangkan danya, terus dijadikan bentuk informal, maka biap ini akan berubah menjadi u ya. Nah, baru ditambahkan dengan akhiran informalnya.
Nah, setelah da-nya dihilangkan kan tinggal dekop. Dekop da itu panas ya. Panas untuk makanan ya. Tekopda, cakapda ya. Kalau cakapda itu adalah dingin untuk makanan benda. Dingin makanan atau dingin benda. Nah, tekopda itu panas makanan atau panas benda. Itu jadinya tekowoyo. Tekowoyo, terus cakapda jadi cakawoyo, mepta jadi mewoyo, mipta menjadi miwoyo, tupta menjadi doayo. Nah, seperti ini silakan dibaca dan dipahami. Jadi ketika ada da dihilangkan, terus kata kerjanya berakhiran biep, maka biepnya itu akan dirubah menjadi u. Nah, setelah u baru ditambahkan dengan akhiran informal. Oke. Nah, seperti ini kemarin udah semua ya, walaupun ya. Di dalam bentuk informal itu teman-teman udah saya kasih tahu ya. Pureda, di sini ada re. Berbeda ya. Kata kerja yang akhirannya e dan re. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Akhiran e maksudnya vokalnya itu e, maksudnya konsonannya itu bisa ge, bisa do, de, bisa te. Nah, kalau ini re baru. Jadi e-nya dihilangkan, realnya menjadi dua ya. Pureda, puloyo, gureda menjadi golayo, pareda menjadi palayo, mureda, molayo. Nah, seperti itu. Ini nggak banyak, kalau diket ini nggak terlalu banyak ya. Cuma di kota, deta, muta, tata, bata. Kota itu koroyo itu bisa jalan ya. Deta itu mendengar. Muta itu muroyo. Muta itu bisa bertanya ya. Muta itu bertanya, data itu menutup, bata itu menerima. Oke. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya, Reorbun ya. Nggak perlu saya jelaskan karena teman-teman sudah bisa. Ini adalah akhirannya ketika danya dihilangkan, ini menjadi akhiran siat. Nah, akhiran siat di sini termasuk bentuk irregular atau tidak beraturan. Makanya siatnya itu akan dihilangkan ya. Nah, ketika siat dihilangkan, teman-teman di sini akan dibentuk dijadikan bentuk informal, jadi nayo. Nah, nayo ini harusnya itu nayo ya. Nayo. Kalau siat dihilangkan kan tinggal nayo. Puoyo, kenapa ini kok nggak digabung? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Ini oke, nanti saya cari tahu ya. Ini untuk kata nata sama puta. Nata, puta, cita. Nah, ini nanti kalau dijadikan bentuk informal, kenapa kok tidak digabung A-nya sama ini ya, U sama O ini kenapa nggak digabung? Nah, kalau misalkan yang sita, uta, pita, pota melepas, pita itu menyisir bukan ya? Saya lupa. Pita. Iya, menyisir ya. Kalau sisir bit iya, sir. Bit itu sisir, kalau pita menyisir. Uta itu kemarin tertawa ya. Kalau sita itu mencuci mencuci tangan, membasuh bisa ya. Atau mandi nggak sih, San? Shawo kalau mandi itu.
sawo ada mandi. Berarti cinta mencuci aja. Cuci, maksudnya cucian tuh untuk mencuci tangan, membasuh tangan, nah seperti itu. Oke, terus kalau puta itu menempel ya ini ya. Kalau cita itu bisa membangun. Nanti kalau ini gabungnya ke bubble cita itu menanak nasi. Ya itu, nah seperti itu tuh. Jadi tidak harus membangun nasi ya. Membangun nasi kan menanak ya, menanak nasi, membuat nasi. Nah nanti ada lagi selain bubble cita. Nah terus nata tadi apa? Ada yang masih ingat nata? Ada yang sudah belajar nata? Nata itu lebih ya, lebih bisa lebih atau bisa melampaui. Nah seperti ini teman-teman, penempelannya ya silahkan disesuaikan. Ini paling kalau misalkan sheetnya ini PR-nya cuman ini aja sih. Puta menjadi puoyo, nata menjadi nayo, namyon, jimyon, puomyon, sisemyon, usemyon. Nah ini sebenarnya dibaca aja nggak apa-apa. Kan teman-teman tidak merubahnya menjadi sebuah kalimat percakapan. Jadi kata kerjanya itu kadang teman-teman ya kalau percakapan itu ya umum, maksudnya nggak ini. Oke, Yorobun, ada yang mau ditanyakan tata bahasa? Sam, puyeng tapi puyeng karena belum hafal. Iya, saya aja juga puyeng nih, baru belajar lagi nih. Jadi ngapalnya itu sedikit-sedikit kali ya, soalnya ini banyak banget, ada 171. Iya, kalau ini sebenarnya dibaca aja. Yang penting teman-teman tuh gini aja. Jadi ini untuk contohnya itu dipahami. Terus gimana cara mengartikan dalam kalimatnya. Kalau harus hafal sih enggak. Karena apa? Kita nanti di textbook itu pasti ketemu lagi. Nanti kalau misalkan sudah sering dibaca, teman-teman dipahami nih kalimatnya. Oh ini seperti ini seperti ini, artinya begini. Nah nanti ketika teman-teman membaca lagi, teman-teman jadi ingat. Itu maksudnya. Ini cuman sering-sering dibaca aja. Otomatis kalau dibaca terus diartiin kan ya teman-teman mau sedikit banyak tuh pasti menghafal. Gitu. Kalau nggak dibaca, udah nggak mau hafalan, nggak pernah dibaca, ya sudah selesai. Happy end, enggak bad end, sad end. Kena so. Oke, ada yang mau ditanyakan ya Robun? Anio, Sam. Oke. Kalau gitu nanti saya kasih file untuk hafalan bab 6 ya. Kemarin saya sudah sempat share file untuk hafalan nggak sih? Yang mana? Jadi kosakata khusus bab 6 ada apa aja gitu. Belum ya? Iya udah sampai. Kirim lagi juga nggak apa-apa sih. Oke. Nah, jadi itu hafalan untuk hari Senin ya. Oh iya, untuk hari Senin. Besok libur ya, Sam? Apa mau kelas lagi? Tambahan lagi? Karena jangan, nggak tahu. Nanti teman-teman malah nggak bisa kelas lagi ya nggak apa-apa. Nggak bisa istirahat ntar malah. Jadi dinikmati aja ya kalau belajar bahasa Korea. Enggak, kasihan Samnya. Enggak, maksudnya gini. Pengalaman saya itu dulu terlalu memforsir ya. Jadi tiap hari cuma belajar. Terus giliran ujian ngeblank. Ya nggak boleh ya sebenarnya kayak gitu tuh nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan waktunya istirahat ya diistirahatin otaknya, dinikmatin.
boleh kerja keras, maksudnya dalam arti karena pengen hafal terus belajar, tapi ya waktunya ini ya ditaruh, kalau sudah pusing kepala nyut-nyut ya berhenti sebentar terus dilanjut lagi itu. Tapi jangan kepala nyut-nyut, karena kepala nyut-nyutan terus akhirnya ditaruh habis itu pegang-pegang 2 hari lagi gitu, jangan. Iya ya, keseringan begitu. Soalnya nanti ketika apalagi awal ya, nyut-nyutan tuh pasti sedia oskadon tiap hari. Lebih enak nonton drakornya, Sam, lebih masuk. Kalau materi puyeng banget ya. Memang saya sama kok, saya dulu rata-rata tuh yang belajar bahasa Korea tuh pasti mengalami kepala nyut-nyutan tuh pasti mengalami. Nggak nafsu makan juga nggak, Sam? Oh enggak, kalau saya harus makan itu. Karena ya nutrisinya itu, otaknya itu ya dari asupan yang kita makan, sama oksigennya itu ya dari banyak minum air putih itu. Nah kalau otak kita suruh kerja tapi nggak pernah dikasih gaji, ya kasihan juga. Akhirnya ya lama-lama lemot. Iya benar, Sam. Nafasnya otak kan ya oksigen itu. Tenaganya otak itu kan ya nutrisi yang kita serap. Bener banget, Maceyo. Oke, ada yang mau ditanyakan ya, Robun? Enggak ada. Anioliana. Enggak ada ya. Yang lain mana? Kandi, Karina. Kamsahamnida. Kamsahamnida, Sam. Pada sepi. Pada puyeng masih kayaknya. beres dapur. Kenapa? Ngepel. Kenapa, Karin? Masih beresin dapur katanya. Masih ngepel. Berarti malam justru ada kegiatan ya, Karina ya. Kalau siang nggak ada apa gimana? Nggak tahu kalau Karina. Kayaknya kalau di rumah tuh masak sehari 3 kali, capek woi. Iya, ya capek kalau banget. memang Diam aja di capek rumah tuh kan ya pekerjaan tuh nggak ada habisnya ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri materi hari ini ya, walaupun kita selesai lebih awal. Teman-teman silakan beristirahat sambil besok hafalan kosakata yang untuk materi kita di hari Senin ya. Kalau misalkan ulangan di bab 3 ini sebenarnya saya rasa teman-teman udah nggak perlu lah. Teman-teman udah bisa baca, udah bisa penerapannya. Kalau untuk menghafal ya itu tergantung teman-teman ya. Kalau mau dihafalkan, kalau saya mau sih, maksudnya yang saya harapkan sih teman-teman tetap hafalannya ditambah terus setiap hari. Entah itu 5 kosakata, 10 kosakata dalam 1 hari. Nah itu diakumulasikan dalam 1 bulan tuh udah banyak ya. Kita ambil 10 kata aja sehari, 1 bulan tuh udah 300 kata. Pusingnya di tata bahasanya aja. Kalau belum hafal tuh bener-bener bingung gitu. Nah tata bahasa saya kasih tipsnya ya. Tata bahasa itu hafalin yang ininya aja. Jadi dasarnya ini kan ada dongan ya. Dongan itu adalah selama. Terus nanti itu bisa diartikan juga, nanti itu bisa diartikan ngomong-ngomong atau tetapi. Nah seperti ini, nanti itu bisa diartikan dengan walaupun, itu bisa ya. Terus ini kod kata, sepertinya. Nah kreo begitu. Ini nggak jauh beda sama arti itunya aja yang jadi nggak usah aoheso terus ini apa, itu nggak perlu. Teman-teman hafalin ini. Nah kalau misalkan dihafalin aoheso, at heton, terus at het nanti nenci alta. Nah ini harus hafal sampai ininya ya.
itu butuh waktu yang lama ya, nggak langsung kilat. Yang penting ini dasarnya ini. Murda itu tidak tahu, Alda tahu. Nianji itu adalah perkiraan, udah gitu aja. Kenil itu adalah masalah besar. Ken itu adalah besar ya, yang besar maksudnya. Dari kata dasarnya keda, terus ditambahkan dengan nian, artinya adalah yang. Nah di sini il itu adalah urusan. Jadi urusan yang besar, atau diartikan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami itu adalah masalah besar. Nah seperti itu. Nah neragu, nah kalau seperti ini ya neragu harus dihafalkan. Neragu itu diartikan karena. Duda itu bisa diartikan dengan meletakkan ya. Duda ya, duda itu bisa diartikan meletakkan sama apa ya, selain meletakkan. Nah jungida itu bisa diartikan di antara atau sedang, saya jungiso biasanya. Jungiso itu di antara, di tengah-tengah jungiso. Jung itu adalah tengah ya, jung tengah. Nah seperti ini ya, berarti diartikan dengan sedang gitu aja. Nah ini kan kata-kata dasar semua. Kalau kata-kata dasar seperti ini teman-teman hafal, torogata, jagoata, janayo. Nah seperti ini tata bahasa pun mudah, nggak usah terlalu dihafalkan dari depannya apa. Cari kata-kata dasarnya aja yang penting. Nah kalau seperti ini ya jianta, seo ya seo harus hafal. Tapi jimalgo ya jimalgo ya, larangan artinya jangan ya. Jimap sida, jimada, jimalgo. Nah seperti ini artinya larangan. Ya udah hafalin seperti itu aja. Jangan pakai jimalgo terus ditambahkan dengan kata kerja, terus ditambahkan seo. Walah tambah pusing nanti teman-teman. Iya bener, sing banget yang itunya Sam. Jadi yang inti-inti dasarnya aja hafal jadi seperti ini ragu hada itu adalah disebut atau katanya atau berkata. Tara itu adalah mengikuti ya, mengikuti dari kata dasar kata tarahada ya ini ya. Mengikuti bisa, tergantung juga bisa. Nah taguhada ini juga katanya. Disebut atau katanya beda ya. Disebut, dikatakan, terus ini katanya. Nah wiheso, wihe, nah ini satu aja dihafalin, nggak usah pakai ki wiheso. Dihafalin wihe sama wiheso, itu adalah artinya untuk, udah selesai. Morda artinya tidak. Nah di sini ada ci, tidak tahu mungkin, berarti perkiraan. Nah seperti itu. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hirobun. Anio Sam. Kalau tata bahasa itu memang ini nggak perlu ya, nggak perlu dihafalkan yang depan-depannya itu. Yang penting belakangnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai dalam percakapan sehari-hari, ya silakan dihafalkan pada saat penerapannya, penggunaannya gimana, yang baik dan benar ya silakan. Kalau saat ini sih saran saya hafalin yang ini aja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri materi hari ini dengan berdoa ya. Walaupun, nah ini kakak ini baru masuk nih. Dari mana kak ini? Ini yang rajin tinggal 5 orang nih. Yang lain masih belum bisa meluangkan waktu nih. Oke, walaupun mari kita akhiri materi hari ini dengan menutup doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing ya. Jika kita harus cakap kita
감사합니다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 안녕, 쌤. 감사합니다. 네, 잘 Ya 마요. Rebun. Bye. Kamsahamnida. Masih Kak. 어, Bye. Kabayo, Sam. 네.